Halo anak-anak, apa kabar? Bu Guru harap kalian tetap sehat ya di rumah. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai suhu dan perubahannya. Nah, yang kita akan bahas adalah suhu dan pemuaian. Untuk itu, selamat menyaksikan ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan nilai sekolahnya yaitu peserta didik menunjukkan sikap disiplin dalam pembelajaran daring. Ya, yang pertama kita akan bahas adalah suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah derajat atau tingkat panas suatu benda. Alat ukur untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Ya, berdasarkan bahan pengisinya, termometer itu dibagi menjadi dua. Ada termometer alkohol atau pengisinya itu alkohol dan termometer raksa. Berikut ini adalah perbedaan antara zat cair pengisi termometer raksa dan alkohol. Kalau raksa keuntungannya mudah dilihat karena warnanya mengkilap, daerah ukurannya sangat luas yaitu dari negatif 39 derajat Celcius sampai 337 derajat Celcius. Kemudian sebagai penghantar yang baik dan kalor jenisnya kecil. Sedangkan alkohol keuntungannya daerah ukurannya sangat luas yaitu antara negatif 114 derajat Celcius sampai 78 derajat Celcius. Alkohol juga penghantar yang baik dan kalor jenisnya kecil. Sedangkan kekurangan dari raksa yaitu termasuk zat beracun tidak dapat mengukur suhu lebih rendah dari negatif 40 derajat Celcius, kemudian harganya mahal. Kalau alkohol ini kekurangannya titik didih rendah 78 derajat Celcius, tidak berwarna, akibatnya susah dilihat, dan membasahi dinding kaca. Berikut ini adalah jenis-jenis termometer yang akan Bu Guru tampilkan pada video kali ini. Ada dua ya. Yang pertama, termometer klinis. Fungsinya untuk mengukur suhu tubuh. Skalanya dari termometer klinis ini adalah 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Nah, ini biasanya kalian gunakan kalau kalian lagi demam ya untuk mengukur suhu tubuh kalian. Berikutnya adalah termometer ruang. Ini untuk mengukur suhu ruangan. Skalanya antara 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Berdasarkan jenis skalanya, termometer ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama Celcius, yang kedua Fahrenheit, yang ketiga Reaumur, dan yang terakhir Kelvin. Kita akan bahas satu persatu. Berikut ini adalah skala dari masing-masing termometer ya. Kalau Celcius itu titik didihnya 100 derajat Celcius, sedangkan titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Kalau Fahrenheit itu titik didihnya 212 derajat Fahrenheit dan titik bekunya 32 derajat Fahrenheit. Kemudian Kelvin titik didihnya 373 sedangkan titik bekunya 273 Kelvin. Kemudian Reaumur titik didihnya 80 derajat Reaumur dan titik bekunya 0 derajat Reaumur. Nah, pertanyaannya, mengapa skala Kelvin tidak ada tanda derajat di sebelah kirinya? Itu karena skala Kelvin menggunakan 0 mutlak, tidak menggunakan derajat. Pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Itu mengapa kenapa Kelvin tidak
ada derajat atau tidak menggunakan derajat. Nah, berikutnya akan Bu Guru jelaskan mengenai perbandingan skalanya ya. Perbandingan skalanya yang didapatkan dari titik didih dan titik beku berikut ini. Ya, berikut ini adalah tabel konversi suhu. Pada tabel kalian lihat ada angka-angka perbandingan ya. Nah, angka-angka ini dihasilkan dari pengurangan titik didih yang pada slide sebelumnya sudah Bu Guru jelaskan. Titik didihnya dikurangi dengan titik beku. Maka akan menghasilkan perbandingan untuk skala Celsius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit berbanding Kelvin menghasilkan 5:4:9:5. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian buka buku paket halaman 141. Di situ ada penjelasannya ya. Nah, Bu Guru akan jelaskan sedikit cara penggunaan tabel konversi ini. Misalnya kalian mau mencari dari Celsius menuju Reaumur, maka yang kalian gunakan rumusnya adalah yang ini, 4/5 kali derajat Celsius atau suhu Celsius. Nah, misalnya kalian mau mencari dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, jadi kalian gunakan rumus yang ini, 5/9 dikalikan buka kurung suhu dalam Fahrenheit dikurangi dengan 32. Nah, seperti itu cara penggunaannya. Ya, berikut ini adalah contoh soal penggunaan konversi suhu tadi ya. Nah, Bu Guru bacakan soalnya. Suhu tubuh orang sehat yang sehat jika diukur dengan skala termometer Celsius adalah 37 derajat Celcius. Tentukan suhu tersebut jika diukur menggunakan skala Fahrenheit. Nah, jadi pada soal ini yang diketahui adalah suhu dalam Celcius yaitu 37 derajat Celcius. Nah, kalian tulis diketahuinya seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah skala dalam Fahrenheit. Jadi, tulis yang ditanyakan suhu dalam Fahrenheit. Seperti itu. Nah, caranya menggunakan rumus yang kalian lihat dari tabel konversi suhu tadi. Nah, rumusnya untuk mencari suhu dalam Fahrenheit itu adalah 9/5 kali suhu dalam Celcius ditambah 32. Dimasukkan nilainya akan menghasilkan 98,6 derajat Fahrenheit. Seperti itu. Gampang kan? Ya, berikutnya kita masuk pembahasan mengenai pemuaian. Apa itu pemuaian? Adalah peristiwa bertambahnya panjang suatu benda akibat peningkatan suhu. Contohnya pada rel kereta api. Ya, pemuaian ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama akan Bu Guru bahas mengenai pemuaian zat padat. Nah, kalau pada pemuaian zat padat ini, pemuaiannya itu terjadi pada semua bagian benda, panjang, lebar, dan tebal. Ya, berikut ini adalah contoh dari pemuaian zat padat. Tahukah kalian kenapa kabel listrik pada tiang listrik itu dipasang secara kendur? Nah, alasannya adalah untuk memberi ruang pada peristiwa pemuaian sehingga mencegah kabel putus. Nah, kalau kalian lihat pada siang hari itu suhu lebih tinggi atau lebih panas sehingga kabel akan memuai. Sedangkan pada malam hari suhunya makin rendah ya atau makin dingin, maka akan terjadi penyusutan pada kabel. Makanya dipasang secara kendur sehingga untuk menghindari saat penyusutan dari kabel listrik itu akan terjadi putus. Seperti itu ya.
Pemuaian berikutnya adalah pemuaian zat cair. Nah, kalau zat cair ini yang memuai adalah volumenya saja. Berikutnya pemuaian zat gas. Kalau zat gas ini yang memuai adalah volume dan tekanan. Ya, setelah kalian menyimak pembelajaran tadi, Bu Guru akan memberikan kalian ada 4 soal. Yang pertama, Bu Guru minta kalian mencari jenis termometer lainnya. Yang tadi sudah Bu Guru bahas, hanya termometer klinis dan ruangan. Nah, kalian mencari jenis termometer lainnya dengan gambar dan penjelasannya. Kemudian yang kedua, kalian konversikan 30 derajat reaumur itu konversikan ke Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang ketiga, kalian Bu Guru minta untuk mencari contoh lain akibat pemuaian zat padat dengan gambar dan keterangan. Dan yang terakhir adalah mencari contoh dari pemuaian zat cair dan zat gas dengan gambar dan keterangannya juga. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, Bu Guru harap kalian sudah mulai memahami ya mengenai suhu dan perubahannya. Sekarang Bu Guru akhiri pertemuan kita kali ini. Bu Guru harap kalian tetap sehat di rumah dan tetap semangat dalam belajar ya, walaupun kita dalam proses daring seperti ini. Ya, untuk itu Bu Guru akhiri. Sampai jumpa lagi.